Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Istiqlal Farid Rashidi dari kelompok 6 mata kuliah Manajemen Operasional. Di sini kita akan menerangkan tentang perancangan tenaga kerja. Jadi mungkin biar tidak terlalu lama, mungkin kita bisa lanjut ke materi. Pengertian tenaga kerja. Pengertian tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang didefinisikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa yang berguna bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat secara umum. Peraturan tersebut juga mengatur tentang tenaga kerja yang bekerja di Indonesia. Syarat penting yang harus dimiliki warga asing yang bekerja di Indonesia adalah memiliki visa kerja. Pengertian job design yaitu didefinisikan sebagai fungsi penetapan kegiatan-kegiatan kerja seorang individu atau kelompok secara organisasional. Job design merupakan faktor penting dalam manajemen, terutama manajemen operasi, karena selain berhubungan dengan produktivitas, juga menyangkut tenaga kerja yang akan melaksanakan kegiatan operasi perusahaan. Tujuan job design. Tujuan job design yaitu mengatur penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi dan teknologi dan memuaskan kebutuhan-kebutuhan pribadi dan individual para pemegang jataan. Berbagai macam pengertian istilah pekerjaan dan bagian kegiatan yaitu ada 4 bagian. Yang pertama, gerak mikro. Gerak mikro adalah kegiatan kerja terkecil mencakup gerakan elementer seperti meraih, meletakkan suatu objek. Yang kedua, elemen. Elemen yaitu agregasi 2 atau lebih gerak mikro. Biasanya dianggap kurang lebih sebagai kesatuan gerak yang lengkap, misalnya mengambil, menyangkut. Nomor 3 yaitu agregasi 2 atau lebih elemen menjadi kegiatan yang lengkap, misalnya menyapu lantai, memotong pohon. Yang terakhir yaitu nomor 4, pekerjaan. Pekerjaan adalah serangkaian tugas-tugas yang harus dilakukan oleh seorang pekerja. Misalnya, pekerjaan sekretariat, yaitu pengetikan, pengarsipan, dan pembuatan konsep surat. 7 prinsip pengelolaan tenaga kerja. Yang pertama ada cocokan karyawan dengan pekerjaan. Prinsip ini berarti pekerjaan harus dirancang untuk karyawan yang tersedia. Selain itu, karyawan juga didorong untuk menerima pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan individunya. Yang kedua, ada definisikan tanggung jawab karyawan secara jelas. Kejelasan tanggung jawab biasanya dilakukan melalui job description yang tertulis atau berisikan tentang tujuan tugas yang selalu dimodifikasi. Yang ketiga, tetapkan standar prestasi. Standar prestasi berarti ada suatu rumusan yang jelas tentang apa yang harus dicapai karyawan, sekaligus membuka kemungkinan lebih besar untuk mendesentralisasikan lebih banyak tugas kepada karyawan. Yang keempat, ada komunikasi dan keterlibatan karyawan. Karyawan pantas untuk tahu berbagai kebijakan yang diterapkan dalam perusahaan dan merasa bahwa mereka dapat mempengaruhi kebijakan melalui peran serta dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, ada menjamin supervisi yang baik. Tidak ada yang lebih mendasar bagi karyawan selain daripada adanya penyediaan yang baik. Yang keenam, ada mengadakan pendidikan dan latihan. Dalam situasi di mana pengetahuan berkembang dengan pesat, adanya pendidikan dan pelatihan mutlak diperlukan untuk menunjang karir. Yang ketujuh, penghargaan atas prestasi kerja. Semua karyawan membutuhkan penghargaan atas prestasi kerjanya. Pengukuran kerja merupakan penaksiran waktu yang akan digunakan dalam suatu pekerjaan. Kegunaan dari pengukuran kerja. Yang pertama ada untuk penjadwalan.
Yang kedua, menjaga keseimbangan proses. Yang ketiga, menetapkan tingkat penggunaan tenaga kerja. Yang keempat, perbandingan efisiensi. Yang kelima, ada dasar untuk pembuatan anggaran dan pengendalian biaya. Yang keenam, ada memperkirakan biaya dan beban kerja. Yang ketujuh, ada rencana pemberian insentif. Metode pengukuran kerja. 1. Pendekatan historikal. Tidak direkomendasikan. Mengapa demikian? Karena pendekatan historikal hanya berdasarkan data-data historik yang sering subjektif, tidak konsisten, dan tidak memperhatikan rating faktor dan penundaan atau mudah bias. Alasan berikut mengapa tidak direkomendasikan. Selanjutnya ada contoh soal dari metode pengukuran kerja yang kedua, yaitu time study. Soalnya ialah sebuah perusahaan menggunakan time study untuk mengobservasi karyawannya. Data yang diperoleh terdapat pada tabel berikut. Bila faktor kelonggaran sebesar 20%, tentukan normal time dan standard time. Next slide. Jawabannya ialah untuk yang siklus CTA atau cycle time A sama dengan 4 ditambah 10 ditambah 7 ditambah 13 dibagi 4. Angka 4, 10, 7, 13 didapatkan dari job elemen A di rating faktor di cycle time. Mengapa dibagi 4? Karena di job elemen A di angka 21 merupakan situasi yang tidak biasa dan bisa dihapus untuk cara penyelesaiannya, dan sama dengan 8,5 menit. Untuk cycle time B, 6 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 3 dibagi 5 sama dengan 3,8 menit. Kenapa dibagi 5? Karena di cycle time B semua angka dipakai, tidak ada situasi yang tidak biasa. Dan untuk cycle time C, 6 tambah 1 tambah 4 tambah 1 dibagi 4. Mengapa 5 tidak dimasukkan? Karena 5 merupakan situasi yang tidak biasa, jadi bisa kita hapus sama dengan 3 menit. Dan untuk normal time sama dengan cycle time dikali rating faktor. Untuk yang job elemen A, 8,5 dikali 1,2 sama dengan 10,2 menit. 8,5 didapatkan dari hasil cycle time A dikali 1,2 merupakan rating faktor yang di contoh tabel tadi 120% menjadi 1,2, yaitu kita desimalkan. Dan untuk yang job elemen B, 3,8 dikali 1,05 sama dengan 3,99 menit. Begitupun dengan 1,05 didapat dari rating faktor, yaitu 105% yang kita desimalkan terlebih dahulu. Dan untuk yang normal time C, 3 dikali 1,1 sama dengan 3,3 menit. Yang tiganya didapat dari hasil dari cycle time C tadi di atas, dan 1,1 didapat dari rating faktor. Jawabannya ialah untuk yang siklus CTA atau cycle time A sama dengan 4 ditambah 10 ditambah 7 ditambah 13 dibagi 4. Angka 4, 10, 7, 13 didapatkan dari job elemen A di rating faktor di cycle time. Mengapa dibagi 4? Karena di job elemen A di angka 21 merupakan situasi yang tidak biasa dan bisa dihapus untuk cara penyelesaiannya, dan sama dengan 8,5 menit. Untuk cycle time B, 6 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 3 dibagi 5 sama dengan 3,8 menit. Kenapa dibagi 5? Karena di cycle time B semua angka dipakai, tidak ada situasi yang tidak biasa. Dan untuk cycle time C, 6 tambah 1 tambah 4 tambah 1 dibagi 4. Mengapa 5 tidak dimasukkan? Karena 5
merupakan situasi yang tidak biasa, jadi bisa kita hapus sama dengan 3 menit. Dan untuk normal time sama dengan cycle time dikali rating factor. Untuk yang job elemen A, 8,5 dikali 1,2 sama dengan 10,2 menit. 8,5 didapatkan dari hasil cycle time A dikali 1,2 merupakan rating factor yang di contoh tabel tadi 120% menjadi 1,2, yaitu kita desimalkan. Dan untuk yang job elemen B, 3,8 dikali 1,05 sama dengan 3,99 menit. Begitupun dengan 1,05 didapat dari rating faktor, yaitu 105% yang kita desimalkan terlebih dahulu. Dan untuk yang normal time C, 3 dikali 1,1 sama dengan 3,3 menit. Yang tiganya didapat dari hasil dari cycle time C tadi di atas, dan 1,1 dapat dari rating faktor 110% yang kita desimalkan terlebih dahulu. Total time sama dengan 17,49 menit. Dan hasil cycle time 17,49 dibagi 1 dikurangi 0,020 sama dengan 21,86 menit. Baik, saya akan melanjutkan metode pengukuran kerja yang kedua, yaitu time study. Time study adalah menghasilkan waktu standar suatu pekerjaan dengan kondisi tertentu, sehingga setelah itu dapat dihitung produktivitasnya. Ini ada langkah-langkah time study. Langkah-langkah time study itu ada 8. Yang pertama, menentukan tugas yang akan diukur. Yang kedua, membagi tugas menjadi elemen. Yang ketiga, menentukan berapa kali mengukur tugas, jumlah siklus atau sampel yang diperlukan. Dan yang keempat, waktu dan rating factor. Yang kelima, menghitung average observed cycle time, itu waktu siklus rata-rata. Di sini ada rumus menghitung cycle time, yaitu waktu dibagi n siklus. Dan yang keenam, menghitung normal time. Cara menghitung normal time yaitu dengan normal time sama dengan cycle time dikali rating factor. Dan yang ketujuh, menjumlahkan normal time untuk tiap elemen untuk mendapatkan total time. Dan yang terakhir, menghitung standard time. Di sini ada rumus menghitung standard time, yaitu total normal time dibagi 1 dikurangi kelonggaran. Yaitu di sini ada untuk menentukan jumlah sampel, di mana N sama dengan ZS per HX pangkat 2. Di mana H sama dengan interval ketelitian dalam desimal 5%. 5% itu bisa disebut dengan 0,05. Selanjutnya itu ada Z, deviasi standar normal, S, standar deviasi untuk sampel awal, X, min dari sampel awal, dan yang terakhir N, jumlah sampel yang dibutuhkan. Kekurangan time study membutuhkan staf analisis yang terlatih. Labor standar tidak dapat ditentukan sebelum tugas tersebut dilakukan. Predicated time standard berdasarkan gagasan bahwa semua pekerja dapat dirinci menjadi serangkaian gerakan dasar dalam kurung elemen. Waktu untuk tiap elemen dapat ditentukan dengan contoh menggunakan stopwatch untuk menciptakan bank data waktu, sehingga waktu standar dapat ditentukan berdasarkan bank data waktu tersebut. Selanjutnya yaitu sistem data waktu yang paling sering digunakan, yaitu ada 3. Yang pertama, work factor. Work factor atau sistem faktor kerja merupakan salah satu sistem dari predicated time system yang paling awal dan secara luas diaplikasikan. Yang selanjutnya yaitu Basic Machine Time Study dalam kurung BMT. Suatu aktivitas untuk menentukan waktu yang dibutuhkan oleh seorang operator yang memiliki skill rata-rata dan terlatih, baik dalam melaksanakan sebuah kegiatan kerja dalam kondisi dan tempo kerja yang normal. Yang terakhir, metode time master treatment atau M2M.
Suatu sistem penerapan awal baku predetermined time standard yang dikembangkan berdasarkan studi gambar gerakan-gerakan kerja dari suatu operasi kerja industri yang direkam dalam film. Selanjutnya yaitu work sampling. Diperkenalkan oleh L.H.C. Tippett pada tahun 1934. Terdiri atas pengambilan observasi para pekerja secara acak untuk menentukan proporsi waktu yang mereka gunakan dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Selanjutnya itu prosedur work sampling. 1. Mengambil sampel awal untuk menentukan parameter, misal persentase waktu karyawan dalam keadaan sibuk. 2. Menghitung jumlah sampel yang diperlukan. 3. Menyiapkan schedule untuk observasi karyawan. Konsep bilangan acak biasanya digunakan. Yang keempat, observasi dan mencatat aktivitas karyawan. Yang kelima, menentukan bagaimana karyawan menggunakan waktunya. Dalam kurung persen. Yang selanjutnya yaitu rumus work sampling simple size, yaitu rumusnya adalah N sama dengan Z pangkat 2 P buka kurung 1 min P tutup kurung per H pangkat 2. N sama dengan jumlah pengamatan, Z sama dengan simpangan rata-rata pada tingkat signifikasi, dan P adalah nilai estimasi proporsi sampel dalam kurung waktu pekerjaan diamati sibuk atau mengganggu. Yang terakhir adalah H. H di sini adalah tingkat akurasi yang diinginkan dalam persen, dinyatakan dalam desimal. Mungkin contohnya yaitu seperti 45%. Yang kalau kita ubah menjadi desimal yaitu 0,45. Gitu. Ya, di sini ada yang namanya work sampling equation. Dan ini rumusnya untuk rumus work sampling equation ini ada normal time sama dengan dalam kurung total time tutup kurung dalam kurung persen of time working tutup kurung dalam kurung rating tutup kurung dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Untuk standar time-nya sama dengan normal time dibagi 1 dikurangi kelonggaran. Jadi untuk work sampling equation itu seperti itu untuk rumusnya ya. Untuk di sini juga ada work sampling time studies. Di sini juga ada yang namanya pembagian ya, sales people-nya juga ada telepon sales 20%, yang mana juga ada telepon within firm 30% dan lunch and personal 10%, juga ada meeting and order ini 8%. Dan di assembly line employees ini ada startup atau people talk ini sebanyak 3%, break and lunch ada 10%, dan the time between tasks ini ada 13%, unscheduled tax and downtime ini ada 4%, dan clean up-nya ini ada 3%. Ya, di sini juga ada studi kasus Bank Senturi Indonesia ya, yang mana kerja bank yang berdiri pada 6 Desember 2004 ini pada akhirnya harus kolaps ya, atau menimbulkan berbagai masalah yang sampai sekarang masih belum tuntas. Bahkan masalah tersebut seakan-akan berangsur menghilang. Tahun 1989 bank ini dibuat oleh Robert Tantular ya, dengan nama Bank Senturi Interface Corporation atau Bank CIC. Dari awal proses perencanaan yang tidak optimal terbukti. Pada bulan Maret tahun 1999 Bank CIC ini yang tidak melakukan penawaran umum terbatas atau biasanya disebut TKISU ya. Pertama pada Maret 1999 kepada Bank Indonesia.
di bawah naungan Robert Tantular, bank ini dinyatakan tidak lolos uji kelayakan dan kepatutan oleh Bank Indonesia lalu pada tahun 2002, sehingga menyebabkan bank tersebut dari tahun 2002 itu auditor Bank Indonesia menemukan rasio modal bank CIC ini minus 83,06% atau setara sehingga menyebabkan kurangan modal, dan juga kalau disetarakan tuh sebesar 2,67 triliun. Pada bulan Maret 2003, Bank CIC melakukan penawaran umum terbatas yang ketiga, namun lagi-lagi gagal. Jadi mungkin itu saja untuk kelompok saya. Terima kasih. Ya, mungkin itu saja ya dari kelompok saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau hal yang tidak diperkenankan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang tidak dimengerti dari materi yang kita sampaikan, mungkin bisa ditanyakan ya.